Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmim. Video kali ini saya akan membahas bagaimana menghadapi anak buah yang bekerja tanpa semangat atau tidak punya semangat, tidak mencapai target meski sudah dinasihati. Hal seperti ini memang memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan terarah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak buah yang semangatnya kurang dan bekerjanya tidak disiplin serta kerja dengan malas-malasan. Yang pertama itu lakukan evaluasi mendalam, yakni identifikasi penyebab utamanya. Cari tahu mengapa anak buah tidak semangat. Penyebabnya tentu bisa beragam, seperti masalah pribadi, lingkungan kerja yang tidak kondusif, beban kerja yang berlebihan, atau kurangnya motivasi internal. Kemudian juga analisa kerja, jadi pekerjaan dianalisa kinerjanya, periksa apakah target yang diberikan itu realistis dan sesuai dengan kemampuan individu tersebut. Yang kedua, tingkatkan komunikasi personal, yaitu pendekatan individu. Ajak anak buah berdiskusi secara pribadi untuk membangun kepercayaan dan mendengar keluh kesah mereka tanpa menghakimi. Kemudian tanya harapan dan hambatannya. Tanyakan apakah yang bisa membantu mereka bekerja lebih baik atau hal apa yang menjadi kendala dalam mencapai target itu. Kemudian langkah yang ketiga, revisi gaya kepemimpinan. Gunakan pendekatan coaching, alih-alih terus menasihati. Gunakan metode coaching untuk mendorong mereka menemukan solusi sendiri. Berikan contoh yang positif. Jadilah role model dalam hal semangat dan komitmen kerja. Kemudian yang keempat, terapkan sistem penghargaan dan konsekuensi. Berikan penghargaan, yaitu berikan penghargaan bagi mereka yang mencapai atau melampaui target. Penghargaan bisa berupa ucapan terima kasih, kemudian pujian, kemudian pengakuan publik, dan kalau perlu diberikan bonus dan insentif lainnya. Karena orang-orang seperti ini biasanya masih sangat memerlukan hal itu. Kemudian terapkan konsekuensi. Jika karyawan tetap malas, berikan konsekuensi tegas yang sudah disepakati bersama. Misalnya peringatan tertulis atau evaluasi ulang terkait dengan posisinya. Kemudian yang kelima, langkah yang kelima, bangun lingkungan kerja yang positif. Ciptakan budaya kolaborasi. Libatkan karyawan dalam diskusi tim dan pengambilan keputusan agar mereka merasa lebih dihargai. Hilangkan hambatan psikologis. Pastikan lingkungan kerja bebas dari tekanan yang membuat karyawan merasa tidak nyaman. Kemudian yang keenam, itu tingkatkan kompetensi dan motivasi. Program pelatihan mohon maaf, ini sangat penting sekali ya
dilakukan training atau program pelatihan. Tawarkan kira-kira pelatihan atau workshop apa untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ajak diskusi kira-kira butuh pelatihan apa. Kemudian dorong motivasi internal. Temukan apa yang benar-benar memotivasi anak buah Anda. Apakah itu pengembangan karir, pengakuan, dan pencapaian pribadi. Kemudian yang ketujuh, pertimbangkan rotasi atau redistribusi tugas. Pindahkan posisi. Jika masalahnya adalah ketidakcocokan dengan tugas, coba alokasikan mereka ke posisi yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian bagikan tugas secara bertahap. Jika beban kerja terlalu berat, pecahkan menjadi tugas yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dikerjakan dan dikelola. Kemudian yang kedelapan, gunakan pendekatan spiritualitas atau spiritual. Dalam konteks spiritual, terutama bagi Anda yang mungkin memimpin di lingkungan kerja bernuansa Islami, ingatkan pentingnya bekerja sebagai bentuk ibadah dan amanah. Berikan dorongan bahwa bekerja sungguh-sungguh adalah bagian dari tanggung jawab kepada Allah dan keluarga. Kemudian yang kesembilan, monitor dan evaluasi berkelanjutan. Pantau kinerja secara berkala. Tetap evaluasi perkembangan mereka dengan sikap terbuka dan proaktif. Kemudian berikan feedback. Jangan hanya memberikan kritik, berikan juga apresiasi atas hal-hal positif yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang ke-10, pertimbangkan langkah terakhir. Jika semua upaya sudah dilakukan dan tetap tidak ada perubahan, pertimbangkan untuk mengambil tindakan lebih tegas seperti mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Hal ini penting demi menjaga produktivitas dan moral tim secara keseluruhan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang bersifat membangun, baik dari segi profesional maupun personal. Demikian, mudah-mudahan ini dapat membantu mengatasi karyawan yang tidak memiliki atau belum memiliki motivasi yang tinggi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.